Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali belajar dalam kegiatan pembelajaran ekonomi untuk kelas 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa sehingga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai sistem ekonomi. Tahukah kalian apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Ada beberapa macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah teknologi rendah, produktivitas rendah. Setiap anggota masyarakat belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Masyarakat juga sulit merubah karena ada kecenderungan penolakan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Tidak ada eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlebihan. Lingkungan terjaga. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat. Sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi sederhana. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum ada alat tukar. Beberapa negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional adalah Papua Nugini, beberapa negara di Afrika Tengah seperti Mobile, Mbaiki, Batangafu, dan di Afrika Selatan seperti daerah Malawi. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal atau biasa dikenal dengan kapitalis. Sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar, yaitu jumlah permintaan dan penawaran, dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha dan peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Kelebihan sistem ekonomi pasar. Persaingan yang sehat, sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Penggunaan sumber daya optimal. Kekurangan sistem ekonomi pasar. Adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia besar-besaran. Pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Minimnya peran pemerintah membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Negara yang masih menganut sistem ekonomi pasar ini adalah Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan negara-negara lainnya. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta sama besar. Ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam, ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Pemerintah menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi. Perusahaan diberikan kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Contoh, mencegah kenaikan harga yang berlebihan.
Kedua, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan yang ketiga terakhir, terciptanya pemerataan pendapatan. Kekurangan sistem ekonomi campuran. Banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran antara lain Indonesia, India, Malaysia, Mesir. Sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi komando, terpusat atau sosialis. Adalah sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. Jadi pada sistem ekonomi komando, sumber daya, baik produksi dan modal dikuasai oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando yaitu pembangunan merata karena semua direncanakan dan dilaksanakan secara terpusat. Kemakmuran merata. Pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan perekonomian adalah pemerintah. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan sangat mudah karena pemerintah yang melakukannya. Kelemahan sistem ekonomi komando. Masyarakat tidak diizinkan untuk berkreasi atau melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kehendaknya. Banyak pasar gelap yang terbuka karena begitu ketatnya aturan pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak sejahtera. Negara selalu dianggap benar dan semua keputusannya harus dilaksanakan. Beberapa negara yang masih menganut sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis ini adalah Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Tiongkok atau Cina. Sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan. Kelebihan ekonomi syariah. Adanya kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan. Adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta. Adanya ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Adanya jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Adanya distribusi kekayaan Islam. Kekurangan ekonomi syariah secara teori tidak memiliki kelemahan, namun dalam prakteknya terdapat masalah-masalah tertentu yang harus diantisipasi. Antara lain seperti masih mencampur adukkan antara sistem konvensional atau syariah. Ada negara yang belum benar-benar menerapkan ekonomi syariah dalam perekonomiannya. Negara yang menganut sistem ekonomi syariah antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan beberapa negara lainnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai materi sistem ekonomi. Setelah kalian mempelajari materi tersebut, sekarang kalian mengerjakan latihan dari nomor 1 sampai 5. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.